Gitu begitu aja sekarang itu saya ikut mengawasi pembuatannya di Selopeng. Di Madura sana. Perahunya kurang baik. Itu ada situ dinamakan Spirit Mojopahit. Ada. Salam Sobat Budaya, bertemu lagi dengan saya Sa'dan dalam segmen Sambang Seniman Mojopahit yang diinisiasi sepenuhnya oleh Museum Gubuk Wayang dan ditayangkan dalam YouTube channel Gubuk Inovatif. Mari Sobat Budaya, kita bersama lestarikan kebudayaan Indonesia dengan cara yang termudah, yaitu dengan subscribe, share, dan komen postingan ini ya, agar para maestro budaya Indonesia tetap lestari dan menginspirasi kita semua. Sebagai penakluk lautan Nusantara, Majapahit memiliki berbagai macam bentuk perahu maupun kapal. Dari keindahan-keindahan kapal itu sendiri memiliki berbagai fungsi yang berbeda. Di belakang kita ini adalah salah satu bentuk perahu miniatur dari Sanggar Seni Bahari Tradisional Mojokerto yang nantinya akan kita ulas bersama dan kita ajak berbincang-bincang pelestari budaya Bahari Mojokerto hanya di Sambang Seniman Mojopahit Neverending Mojokerto. Baik Sobat Budaya, saat ini kita sudah ada di Sanggar Seni Bahari Tradisional yang ada di Kota Mojokerto. Tepatnya ada di Jalan Brawijaya nomor 294 Kota Mojokerto. Nanti di dalam kita akan berbincang-bincang dengan pemilik dan juga pelestari budaya kebaharian Indonesia, yang mana beliau adalah seniman Mojokerto juga. Tetap di Sambang Seniman Mojopahit, Mojokerto Neverending Indonesia. Baik Sobat Budaya, sekarang ini kita sudah bersama pelestari budaya Bahari Indonesia, masih dengan Pak Jauhari. Nanti kita dengarkan juga penjelasan beliau tentang beberapa bentuk kreasi kapal yang ada di showroom beliau. Monggo Pak. Itu begini ya, saya ini pelestari budaya Bahari itu berkembang, bukan Bahari kebaharian Mojopahit saja. Itu perahu dibagi-bagi, perahu sejarah, perahu tradisional, ya. Setelah itu perahu teknologi. Yang pertama, perahu sejarah. Ini bukan hanya sejarah Indonesia saja yang saya tekuni ini, yang namanya Mojopahit dikenal. Saya berkembang menekuni perahu-perahu sejarah dunia. Dan sekarang ini saya mengkreasi perahu-perahu misalnya dari yang terkenal pada saat itu perahu Portugis, Spanyol, Inggris. Itu pelaut-pelaut terkenal dunia. 2-3 minggu yang lalu ini saya ditugasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat perahu yang namanya Trinidad. Trinidad itu salah satu dari 5 perahu dari Portugis. Trinidad, San Antonio, Conception,
Santiago, dan Victoria. 5 perahu ini dipimpin oleh Magellan. 5 perahu inilah yang pertama kali mengelilingi dunia. Yang pertama kali memberikan ulasan bahwa dunia itu bulat. Orang dari Portugis dulu yang menjadi incaran dunia itulah Nusantara. Karena apa? Karena rempah-rempahnya. Dari perahu-perahu yang dulu, kalau ke daerah Maluku, Halmahera dan sebagainya, itu lewat Tanjung Harapan. Nah, Tanjung Harapan itu ujung benua Afrika. Jadi itu lewat ujung benua Afrika sih. Itu Afrika. Itu namanya Tanjung Harapan. Sebab dulu itu yang akan ke timur jauh itu bingung lewat mana. Lalu ditemukan ujung Afrika ini dinamakan Tanjung Harapan. Sebab punya harapan bisa ke daerah rempah-rempah. Itu yang pertama kali lewat Selat Malaka itu adalah orang dari Portugis. Perahunya namanya perahu Caravel. Nah, ini oleh orang Malaysia, ya, perahu Caravel tersebut diabadikan di museum dan perahunya itu besar yang membuat saya. Sekarang ada di Museum Kuala Lumpur yang membuat saya, pesan saya, perahu Caravel. Kalau yang diperintahkan kemarin itu, yang namanya Trinidad, tidak lewat Tanjung Harapan, lewat ujung benua Amerika, jadi lewat Pasifik berputar. Kalau yang dulu lewat sini, ini rempah-rempah. Nah ini perahu Trinidad lewat sini. Jadi sudah terbukti bahwa dunia ini bulat. Itu kemarin sudah diminta dikirim ke Tidore sana. Jadi sekarang ini saya ini bukan hanya pelestari budaya bangsa kita sendiri, tapi saya juga melestarikan perahu-perahu zaman dulu. Misalnya perahu-perahu zaman Yunani kuno. Itu ada. Bahkan karena banyak model budaya perahu, banyak yang nyeletuk begini. Ada perahunya Nabi Nuh, Pak. Nah, dengan itu saya tersentuh. Cari di internet, dapat informasi sekarang ada perahu Nabi Nuh. Itu paling kecil perahu itu 1,5 meter. Nah ini kalau dibuat 1,5 meter kepanjangan, tak potong separuh. Jadi perahunya Nabi Nuh ada di situ. Nah sekarang ya semua perahu itu ada semua di situ di dunia ini. Jadi mulai perahunya Nabi Nuh, perahu-perahu zaman Yunani kuno. Dulu begini, kalau orang itu berlayar berjauh sampai sekian bulan atau 1 tahun, itu biasanya yang pergi itu seperti Magellan, itu 5 perahu membawa orang 245. Setelah belayar selama 3 tahun, pulang ke Portugis, itu hanya 1 perahu dengan 18 orang. Yang lain karam nggak deh, Bang? Yang salah ngacur deh, lautan, termasuk perahunya. Nah, itu ada perahu Inggris saat itu. Mengapa para pelaut itu gampang, tidak begitu sehat gitu loh. Nah, itu ada perahu riset. Ya, mengapa? Di situ dibuat riset ya, sekian orang, lalu dipenuhi dengan kesehatan, vitamin dan sebagainya, sehingga berlayar sekian bulan, sekian tahun itu utuh. Sehingga diputuskan bahwa orang yang hidup di laut
itu menunya harus 2 kali. Kalau di daratan itu sekali makan itu 1 telur, itu 2 telur. Misalnya gitu. Begitulah ceritanya hidup di laut. Itu, jadi itu namanya perahu apa? Perahu riset tadi ya. Itu perahu riset. Seperti perahunya James Cook. James Cook itu perahu riset yang mengadakan muhibah keliling dunia. Lalu diketemukan benua Australia. Yang menemukan benua Australia itu yang mana James Cook. Maka di sana diabadikan di Australia itu ada Universitas Uncle Jim. Jim Cook. Pernah lihat di internet juga Pak? Itu, itulah. Jadi perahu apa saja ada di sana, itu. Jadi sekarang bisa ditarik kesimpulannya. Jadi apa yang ada di sini itu bukan di Indonesia saja. Sedangkan di Indonesia saja ini, saya ini masih kewalan. Nah, Sobat Budaya, tadi obrolan kita, perbincangan kita tentang seperti apa sih Pak Jawari dalam melestarikan budaya kebaharian Indonesia. Untuk itu tetap di Sambang Seniman Mojopahit di episode berikutnya. Terima kasih. Salam budaya menyatukan bangsa. Soalnya begini Mas, di Jawa Timur saja ini ada 11 pantai. Ya, itu tiap-tiap pantai ini mempunyai model dan jenis kapal yang berbeda.